Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pergantian tahun atau di awal tahun baru telah menyita perhatian banyak manusia, terutama di kalangan muda-mudi, di mana malam tahun baru adalah identik dengan perzinaan, identik dengan kemaksiatan, identik dengan hura-hura, identik dengan foya-foya. Bahkan yang lebih tragis lagi, di antara pemerintah daerah menganggarkan untuk khusus memperingati tahun baru, dianggarkan untuk APBD, peringatan tahun baru, mengundang artis untuk kemaksiatan, fasilitas, mereka memberikan fasilitas. Subhanallah. Apakah seperti ini Islam menganjurkan dan menuntunkan? Apakah seperti ini pendahulu Islam menghadapi pergantian tahun baru? Dan bagaimana Islam mengajarkannya? Sebagian di antara mereka mengucapkan selamat panjang umur. Selamat panjang umur. Mereka saling mendoakan. Sebagian mereka menginginkan umurnya panjang sampai ribuan tahun. Subhanallah. Sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adzabi ay yu'ammar. Wallahu basirum bima ya'malun. Wala tajidannahum ahrasan nas. Engkau wahai Muhammad akan mendapatkan serakus-rakusnya manusia. Manusia yang paling rakus terhadap kehidupan, terhadap hidup mereka. Untuk melampiaskan nafsunya, untuk menikmati hartanya, untuk menikmati kehidupan dunia ini. Ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Bahkan mereka lebih rakus daripada orang-orang musyrik, lebih rakus daripada orang-orang Majusi, lebih rakus daripada orang-orang Quraisy. Gambaran mereka ini adalah menyindir para ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yawaddu ahaduhum la yu'ammaru alfasanah. Mereka menginginkan berangan-angan sekiranya mereka
mereka memiliki umur yang panjang 1000 tahun. Sekiranya mereka diberi umur panjang 1000 tahun. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Wa ma huwa bimuzazihi minal azab. Padahal umur yang panjang itu tidak bisa melepaskan mereka daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah akan mengabarkan apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang ahli kitab, mereka sebenarnya membaca kitab, membaca Al-Quran, membaca Taurat, membaca Injil. Mereka akan menemukan kematian. Mereka akan mempertanggungjawabkan kematiannya dan amalnya sewaktu di dunia. Akan tapi nafsunya mengalahkan akalnya. Nafsunya menyingkirkan wahyu yang telah mereka terima. Nafsunya menyingkirkan ilmu yang telah dia miliki. Sehingga dia menikmati kehidupan itu dengan kemaksiatan. Dia mengisi umur demi umur, siang dan malam, tidak lain adalah untuk memperturutkan nafsunya, memuaskan nafsunya, untuk mengejar harta. Setelah itu dia menikmati kehidupan itu dengan hartanya. Dia tidak tahu bagaimana menafkahkan, membelanjakan hartanya kecuali untuk memuaskan nafsunya. Membeli wanita, membeli minuman khamar, membeli kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Mereka inginkan itulah kebahagiaan. Mereka maknai itulah kebahagiaan dengan memperturutkan nafsu, dengan melampiaskan syahwatnya. Itulah arti kebahagiaan menurut mereka. Maka mereka menginginkan, seandainya aku diberi umur panjang sampai 1000 tahun. Di samping untuk lebih banyak menikmati, melepaskan nafsunya, juga untuk mengulur-ulur sekiranya nanti tidak jadi diazab. Mereka ingin mengulurkan azab itu datang. Maka Allah mengatakan, "Wa ma huwa bimuzazzihi minal azab ayu ammar." Umur yang panjang itu tidak bisa melepaskan dia, menyelamatkan dia daripada azab. Cepat atau lambat kalian akan mati. Cepat atau lambat kalian akan mati. Kita akan mati semua. Kalau tidak nanti, mungkin besok, mungkin lusa. Dengan sebab yang kita tidak pernah menyadari dan tidak pernah menerka. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kemarin telah meninggal dunia tanpa kita sangka sebabnya. Dia masih hidup bersama kita, masih bercanda dan tawa bersama kita, masih kerja bersama kita, masih duduk di majelis ilmu bersama kita. Akan tapi sekarang dia tidak bisa bersama lagi dengan kita. Umur, ajal. Idza jahum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau umur itu sudah datang, ajal itu kalau sudah datang, maka tidak akan bisa diakhirkan, diperlambat, tidak bisa ditunda, dan tidak bisa untuk disegerakan. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi umur kita ini. Bagaimana kita mengisi waktu kita. Umur kita adalah siang dan malam yang kita lalui. Dan itulah merupakan modal yang Allah berikan kepada kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Ni'matani maghbubun katsirun minan nas, as-sihah wal faragh." Dua nikmat yang manusia tertipu, manusia menyesal karena dua nikmat ini. Sehat, nikmat sehat, dan nikmat waktu, kesempatan. Itulah umur kita. Ya. Apa arti al-maghbubun? Apa arti maghbubun? Kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengatakan dalam kitabnya Bahjatun Nadhirin,
as-sira bi'ad'afis tsaman. Maghbubun itu adalah diumpamakan dia membeli sesuatu barang yang rendah dengan harga yang tinggi. Barang itu tidak berguna. Barang itu tidak ada nilainya, harganya. Akan tapi dia tukar dengan barang yang lebih mahal. Apa yang lebih mahal untuk umur kita? Adalah umur kita. Umur kita itulah yang mahal. Maka jangan tukar dengan kemaksiatan. Jangan tukar dengan kegiatan yang tidak mendatangkan ilmu, tidak mendatangkan iman, tidak mendatangkan amal saleh. Jangan tukar amal umur kita itu dengan sesuatu yang tidak berguna. Apalagi ditukar dengan kemaksiatan. Ditukar dengan dosa. Itulah maghbubun. Maka Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengatakan, al-mukallafu tajirun. Setiap mukallaf, setiap orang yang sudah akil balik dan berakal sehat, sudah sampai umur balik dan berakal sehat, maka dia adalah tajirun, dia adalah seorang pedagang. Wasih wal faragh ra'sul mal. Modalnya adalah sehat dan waktu luangnya. Umurnya itulah modalnya. Sehat dan umur yang dia miliki. Siang dan malam yang dia lalui. Itulah umurnya. Itulah modalnya. Faman ahsana istidama ra'su mali nala rabah. Maka siapa yang menggunakan modalnya tadi dengan digunakan untuk meraih keuntungan yang besar, dia pikir, dia rencanakan untuk mengeluarkan modal tadi. Kalau saya keluarkan ini, untung atau tidak? Untung atau rugi? Dosa atau pahala? Dosa atau pahala? Dan dia berpikir, maka dia akan mendapatkan keuntungan. Wa man daya'ahu. Akan tapi kebalikannya. Siapa yang menyia-nyiakan modalnya, dia sia-siakan sehat dan waktunya tanpa dia pikir. Tanpa dia pikir dan tanpa dia rencanakan. Dia keluarkan modal, pokoknya dia keluarkan, dia beli apa yang dia mau. Tak peduli itu rugi atau untung, tak peduli itu dosa atau maksiat ataupun pahala. Nadama, maka dia akan menyesal. Fahuwa maghbubun. Inilah orang yang maghbub. Maka inilah orang yang tertipu, orang yang bangkrut. Maka ikhwani fiddin azamallah, adapun tentang umur kita tidak perlu mempermasalahkan panjang atau pendek. Kita nggak perlu mempermasalahkan panjang atau pendek umur kita. Tidak perlu dikhawatirkan. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita mengisi waktu kita, mengisi umur kita, siang dan malam. Bagaimana kita mengisi kegiatan siang dan malam ini untuk menumpuk pahala dan pahala, untuk menyempurnakan iman kita, untuk menyempurnakan kepribadian kita. Itu yang perlu kita pikirkan. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, kita isi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal yang mendatangkan ridha Allah, mendatangkan pahala, maka kapanpun siang atau malam, pagi atau sore, Allah menjemput kita tidak perlu kita khawatir. Dengan kebiasaan yang rutinitas yang baik, kebiasaan menuntut ilmu, kebiasaan membaca Al-Quran, kebiasaan mendengarkan murattal, kebiasaan mendengarkan ta'lim. Kapan saja ketika malaikat maut menjemput, maka itulah tutupan umur kita. Maka kita akan mendapatkan husnul khatimah. Kita telah menutup umur kita dengan kebaikan. Akan tapi, wahai kaum muslimin, ketika kita tidak pernah memperhatikan umur kita, waktu kita gunakan hanya untuk nonton TV,
hanya untuk hura-hura, hanya untuk menyanyi, hanya untuk mencari harta yang tidak pernah habis, dan tanpa memperhatikan sisi-sisi akhirat, maka siap-siaplah menyesal. Terkadang kita lihat saudara kita, dia mati di tengah jalan yang dia sedang kebut-kebutan, dia sedang memboncengkan pacarnya, dia sedang menuju kepada diskotik, dia sedang menuju kepada tempat-tempat kemaksiatan yang lainnya. Subhanallah, alangkah ruginya dia menutup umurnya dalam kondisi maksiat. Maka dari itu, perhatikanlah bagaimana kita mengisi waktu ini. Dan bacalah bagaimana para salaf mengisi waktunya. Mereka tidak pernah melewatkan waktunya kecuali waktu-waktu yang akan mendatangkan faedah dan mendatangkan pahala. Ikhwani fiddin azakumullah. Kalau kita sudah memahami bagaimana kita mengisi waktu, mengisi umur, dan umur adalah merupakan modal kita, maka terapkanlah untuk diri kita sendiri dan terapkan untuk keluarga kita. Bagaimana keluarga kita juga mengisi waktu dan umurnya untuk menggapai keridhaan Allah SWT, untuk mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat, dan agar nanti tidak menyesal, tidak mendatangkan kerugian yang besar di sisi Allah SWT nanti. Maka sekali lagi, kebiasaan, membiasakan yang baik termasuk saran yang paling efektif dalam keluarga. Buatlah kebiasaan yang baik dengan waktu yang jelas. Setiap kali mendengar adzan, maka umi dan abinya segera mengambil air wudhu dan ingatkan anak-anak kita. Inilah waktu yang umur kita untuk segera ambil air wudhu dan tunaikan panggilan Allah SWT. Ajarkan anak kita untuk juga hal yang sama. Nah, ayo sekarang kita wudhu. Selepas itu mungkin kita biasakan untuk membaca Al-Quran di dalam rumah tangga kita. Mungkin suaminya membaca, istrinya menyimak, istrinya menyimak, suaminya membaca. Kalau kebiasaan itu terus dilihat oleh anak-anak kita, kebiasaan itu dilihat oleh anak-anak kita, maka itu anak kita akan terbiasa membaca Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh abi dan uminya. Kalau kita membiasakan diri untuk membaca buku, membaca majalah, kalau menonton CD yang kajian Islam yang mendatangkan ilmu, memotivasi kita untuk beramal, maka itulah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Belum lagi kebiasaan yang baik yang lainnya, ketika adab-adab makan, adab tidur, semuanya dibiasakan. Dan itulah, wahai kaum muslimin, 24 jam umur kita akan mendapatkan keberkahan. Semua kegiatan kita akan mendatangkan nilai ibadah. Bukankah ibadah itu semua kegiatan yang mendatangkan cinta dan ridhonya Allah SWT? Ibadah adalah semua yang mendatangkan cinta dan ridha Allah SWT. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal a'mal zahiratan wa batinah. Semua ibadah itu adalah satu ungkapan, satu nama, satu definisi, satu kalimat, satu kata yang mencakup semua aktivitas, semua kegiatan, perbuatan maupun ucapan yang mendatangkan cinta dan ridha Allah SWT, lahir maupun batin. 24 jam. Semua aktivitas kita akan benar ibadah. Tidur kita akan benar ibadah. Ketika diawali dengan adab tidur yang diajarkan Rasulullah. Makan dan minum kita bernilai ibadah sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Demikian juga hatta seorang suami mendatangi istrinya, melampiaskan syahwatnya, bernilai ibadah, bernilai sedekah.
Wa fi buti ahadikum sadaqah, kata Rasulullah. Dalam kemaluan kalian itu ada sedekah. Para sahabat bertanya, apakah di antara kami melampiaskan syahwatnya mendapatkan pahala sedekah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana kalau dia lampiaskan kepada yang haram? Bukankah dia mendapatkan dosa? Demikian juga, kalau kamu lampiaskan kepada yang halal, kepada istri, maka akan mendapatkan pahala sedekah. Tentu dengan adab yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika semua aktivitas kita itu memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah dengan niat yang ikhlas, niat yang baik. Yang kedua, mengikuti contoh Rasulullah SAW. Apapun aktivitas kita akan bernilai ibadah. Itulah maknanya Allah menciptakan kita agar menjadi hamba Allah. Agar beribadah hanya kepada Allah saja. Itulah ibadah. Semua umur kita akan bernilai ibadah. Dengan demikian, tidak ada umur kita yang sia-sia. Sekalipun untuk makan dan minum. Sekalipun untuk buang hajat. Sekalipun untuk melambaikan sahabat. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kebalikannya, wahai ikhwan, ketika kita tidak pernah menghitung dan tidak pernah memperhatikan tentang adab-adab yang diajarkan Rasulullah SAW dalam semua kegiatan kita, maka tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Dan itu akan dipertanggungjawabkan kita di sisi Allah SWT. Semoga Allah SWT memudahkan kita di dalam menjaga waktu dan umur kita. Dan semoga Allah memberkahi sisa-sisa umur kita ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang mendatangkan tambahan ilmu dan amal serta iman. Dan kemudian kita berharap kepada Allah agar Allah menutup kita dengan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.